Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustadz beserta para jamaah semua. Ini Ustadz mungkin ada juga kasusnya di salat subuh Ustadz. Salat subuh imam membaca kunut, tapi kita tidak mengikuti kunut dan tidak mengangkat tangan dan tidak mengaminkan. Itu bagaimana hukum Ustadz? Imam kunut, si makmum tidak ada kunut. Sebenarnya dalam teori berjamaah atau dalam kaifiat berjamaah, si makmum itu harus muafiq dengan si imam, walau fi naflen sekalipun, pada perbuatan sunat sekalipun. Ini contoh lain. Kunut kita pending dulu, nanti terjawab. Makmum harus muafiq bersama imam walau pada perbuatan sunat sekalipun. Bahkan kalau tidak muafiq bersama imam walaupun perbuatan sunat, kalau seandainya perbuatan sunat itu keji mukhalafah, sangat jelek perbezaan itu, tetap dapat membatalkan salatnya si makmum. Contoh, imam membaca surah As-Sajdah, imam sujud tilawah, dia berdiri tegak, tidak mau sujud. Sengaja dia berdiri dan dia tahu tidak boleh berdiri. Dia tidak mau mutabaah bersama imam, tidak mau ikut imam, berdiri. Padahal itu kan hanya sekedar sunat sujud tilawah, tidak mau ikut dalam perbuatan sunat. Tapi di saat imam sujud dia berdiri, bagaimana pandangan? Kan sangat jelek mukhalafah antara imam dan makmum. Maka kalau dia tahu itu dan sengaja dia lakukan, batalat salatuhu, batal salatnya walaupun tidak muafiq dalam perbuatan sunat. Atau dia mendengarkan imam membaca surah As-Sajdah, karena barang siapa yang mendengarkan bacaan surah As-Sajdah sunat sujud tilawah, padahal posisi dia sebagai makmum. Teorinya makmum itu tidak sunat sujud kalau imam tidak sujud, tapi dia sujud. Imah latih alah hai mumbangai, ni baca surah Sajdah hantu pun sujud tilawah, bah nekala long sujud ina nyan yang betul, yang kai mumbangai, yang keji bangai. Karena makmum tidak sunat sujud tilawah kalau imam tidak sujud. Tapi kalau dia sengaja sujud dan tahu enggak boleh, imam berdiri, dia sujud, nah bro, mukhalafah, perbedaan antara imam makmum, bro, batalat salatuhu, batal salatnya. Gara-gara hana ikut buat sunat dengan tungku imam, kadang-kadang ngenyan je kebatal semayang, kan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala 27 semayang langkrung cunda ayak. Antai Yakub leu reung igak menumpak keruang. Ditanya antai Yakub semayang menumpak. Ya, kembali kepada kunut. Imam berdiri membaca kunut, makmum juga berdiri. Cuma dia tidak mengangkat tangan, tidak menjawab amin. Memang di situ tidak nampak keji mukhalafah. Menyekun bahasa Aceh hanadu, bro, perbedaan antara makmum dengan si imam karena masih dalam posisi sama-sama berdiri, kan sama-sama. Cuma dia tidak angkat tangan dan tidak menjawab amin, kan tidak nampak perbedaan. Maka tidak mengganggu kepada batalnya salat, tidak. Jawabannya tidak mengganggu kepada batalnya salat. Hana betul sembahyang. Cuma ada persoalan lain. Di saat imam membaca Allahumma hdina fiman, ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Amin. Terima ya Allah.
Iji jika iko hai seot terima. Kaki ilong bahana petunjuk iku deh. Padahal yang didoakan oleh si imam, ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Di saat kita mendengar doa, apakah kita enggak sunat menjawab amin? Sunat tidak sunat bukan kita yang menjawab. Kita lihat sikap Rasul di saat menaiki mimbar. Rasul naik atas mimbar pertama hari Idul Fitri membaca amin. Naik tangga kedua amin. Naik tangga ketiga amin. Selesai Rasul berkhutbah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau membaca amin di tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga? Dijawab oleh Rasul, biar kalian tahu, tadi di saat saya naik tangga pertama, malaikat membacakan doa kepada kita, saya jawab amin. Tangga kedua, malaikat membaca doa, saya aminkan. Tangga ketiga, malaikat baca doa, saya aminkan. Berarti kalau kita mendengar doa itu, apalagi ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk, sunat menjawab amin. Baik timah latik ilong haik petunjuk. Kukap igo-igo nampak nak petunjuk. Mam yang nak petunjuk pun perlu tetap. Iran main tu nampak nak petunjuk, nak tetap 20 pujian. Hansip tetap yang kanan. Bertamah dalam tetap. Tumnan tengku imum menjelang fajar, bangun tidur, belum beraktivitas, belum berdosa, menyerahkan diri kepada Allah, berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Kenapa enggan menjawab amin, terima olehmu ya Allah? Apakah tidak sunat? Menyo Rasulullah ni jawab, antena orang baca doa yang enggak nusut amin. Kalau ikut Rasulullah jawab. Pertama. Yang kedua, mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangan itu, apa hukumnya dalam berdoa? Dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Ajaz Al-Khatib dalam kitab Usulul Hadis. Beliau adalah guru besar hadis di Timur Tengah. Dijelaskan dalam kitab Usulul Hadis, ada 100 buah hadis yang menjelaskan sunat mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan bukan hadis ahad, akan tetapi hadis mutawatir maknawi dengan redaksi berbeda-beda, lafaz beda-beda, susunan kalimat beda-beda, tapi yang intinya sampai 100 buah hadis itu semuanya substansi yang ingin disampaikan sunat mengangkat tangan ketika berdoa. Sunat berjero. Tadi sunat menjawab amin, sekarang sunat mengangkat tangan, sunat. Maka bagi orang-orang yang berilmu, yang menganalisis sesuatu secara objektif, kalau imam kunut, kita kunut aja. Ini konsisten, berarti tadi kita teken kontrak hitam di atas putih, makmuman lillahi ta'ala. Ini konsisten berarti. Kalau imam kunut, kita kunut aja. Yaitu pernah diberikan fatwa juga di Makkah di sana. Kalau imam kunut, seperti ini zuhur, umpamanya imam kunut juga kunut nadilah semuanya. Kalau imam sudah kunut, kita kunut. Kalau imam tidak kunut, ya boleh juga kita enggak kunut. Kalau kunut pun tidak masalah, yang penting kita sempat sujud bersama imam. Tapi lebih baik karena kita teken kontrak tadi makmuman lillahi ta'ala, kalau imam kunut, kunut. Persoalan yang ketiga, jawab amin sudah kan? Ngangkat tangan sudah. Kalau imam kunut lebih baik kita kunut. Kalau imam tidak kunut, kita juga mungkin kadang-kadang enggak usah kunut, boleh juga. Kalau kunut juga boleh, karena kita maunya mazhab Syafi'i kunut, yang penting selama kita sempat sujud bersama. Okey. Persoalan yang ketiga, di saat imam berdiri membaca kunut panjang, kita tidak
ada jawaban apa-apa. Diam yang panjang dalam salat itu apa hukumnya? Yang berjelas jawaban. Diam yang panjang dalam salat, tidak ada bacaan apa-apa, apa hukumnya? Yang baik jawaban. Harus jawab baik. Harus jawab itu. Itu hanya jawab betul lagi. Diam yang panjang dalam salat apa hukumnya? Makruh. Maka karena diam yang panjang dihukum makruh, sesuatu yang tidak sunat akan menjadi sunat untuk menggantikan diam yang panjang. Contoh, tasyahud awal tidak sunat berselawat kepada keluarga Nabi, tidak sunat. Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Tidak perlu tambah wa ala ali Muhammad, tidak sunat. Tasyahud awal tidak sunat baca doa. Yang sunat baca doa pada tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, diserah. Tidak sunat tasyahud awal. Tapi kalau si makmum imamnya belum selesai membaca tasyahud awal, imam belum selesai membaca tasyahud awal, si makmum sudah selesai Allahumma shalli ala Muhammad, kata rukun haji, sedangkan imam belum selesai. Sambil si makmum menunggu imam, maka sesuatu tadi yang tidak sunat, yaitu membaca selawat kepada keluarga Nabi, tetap disunatkan kembali, sunat berselawat. Walaupun pada dasarnya tidak sunat berselawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal, tapi karena imam belum selesai, yang tidak sunat menjadi sunat. Makruh baca doa pada tasyahud awal, tapi karena sambil menunggu imam, daripada duduk kosong, diam yang panjang makruh, sunat membaca doa. Yang tidak sunat saja menjadi sunat, yang makruh hilang makruh menjadi sunat. Apalagi doa yang ada di depan mata, sunat menjawab amin. Jangan buang jangan membuang-buang peluang emas itu. Itu doa imam itu. Jangankan doa imam, doa orang yang enggak salat saja itu harus jawab amin. Amin. Sunat setiap doa yang dilantunkan, kalau kita dengarkan doa itu baik, amin. Rasul menjawab amin terhadap doa Jibril. Tidak bisa kita pungkiri itu. Saya kira sudah dijawab.